Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan, nama kakak Iwan Saudi Pratama, kakak berasal dari Universitas Musamus Merauke. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Meskipun masih dalam pandemi, kakak berharap adik-adik tetap semangat belajar. Dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan untuk memutus penyebaran virus COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan di air mengalir menggunakan sabun, social distancing, hindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Pada mata pelajaran sosiologi kali ini, kita akan mempelajari tentang individu, kelompok, dan hubungan sosial. Kompetensi dasar pada pertemuan kali ini mengenali dan mengidentifikasi realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial di masyarakat. Dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. 1. Menjelaskan karakteristik dan hakikat pembentukan individu, kelompok, dan hubungan sosial dalam masyarakat. 2. Memberikan contoh hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan antar kelompok. Adapun yang akan kita pelajari antara lain individu, kelompok, hubungan sosial meliputi hakikat interaksi sosial dan cara terjadinya interaksi sosial. Baik, yang pertama kita akan mengenal individu. Secara bahasa, individu berasal dari dua asal bahasa pertama, yaitu dari bahasa Yunani, individuum artinya tidak terbagi. Yang kedua berasal dari bahasa Latin, individuum, yang berarti kesatuan kecil. Sederhananya, individu adalah unit terkecil pembentuk masyarakat yang tidak dapat dibagi lagi. Individu itu orang, seseorang, atau perorangan. Dengan demikian, individu bersifat tunggal dan satu kesatuan terbatas. Antara individu satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut berupa watak dan karakteristik. Nah, pembentukan identitas individu sendiri dimulai dari proses sosialisasi. Dalam proses sosialisasi terdiri dari 5 hal. Ada keluarga, ada teman sebaya, ada sekolah, ada lingkungan kerja, dan media massa. Kelima hal ini yang memengaruhi seseorang membentuk sebuah individu. Dalam kelima hal ini, bagaimana cara kita untuk berinteraksi dalam proses sosialisasi tersebut. Karena dalam proses sosialisasi, dalam 5 hal ini ada status dan peran di dalamnya. Maka, dalam setiap interaksi sosial di dalam tahap-tahap proses sosialisasi itu ada nilai dan norma yang berlaku. Maka dari hal-hal ini membentuk sebuah pribadi individu yang unik. Oleh karena itu, individu memiliki karakter yang unik karena dipengaruhi oleh faktor sosialisasi, adanya interaksi, nilai, dan norma, serta peran di sini. Secara sosial, individu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan dan mengadakan hubungan-hubungan yang mengarahkan individu untuk hidup bersama dengan orang lain sehingga terbentuklah masyarakat. Nah, apa saja sih alasan yang mendorong individu untuk membentuk masyarakat? Alasannya karena individu itu memiliki naluri untuk hidup bersama yang lebih sering disebut sebagai gregariousness. Nah, yang pertama, faktor reproduksi atau adanya keinginan individu untuk melanjutkan keturunannya. Yang kedua, mencari kekuatan bersama karena adanya kesadaran individu itu lemah. Yang ketiga, adanya perasaan diuntungkan ketika berhubungan dan bergabung dengan individu lain. Maksudnya, ada hubungan timbal balik. Yang keempat, ada kesamaan-kesamaan dalam hal keturunan, nasib, kebudayaan, teritorial, atau tempat tinggal. Selanjutnya kita akan mengenal kelompok. Kelompok merupakan himpunan dari beberapa orang individu yang satu sama lain saling berhubungan secara teratur, saling memperhatikan dan menyadari akan adanya manfaat kebersamaan. Terbentuknya kelompok sosial ini karena adanya naluri manusia untuk hidup bersama, yaitu tadi gregariousness. Hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan pokok yang dibawanya sejak lahir, yaitu yang pertama, keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya. Yang kedua, keinginan untuk menjadi satu dengan lingkungan alamnya. Suatu himpunan manusia baru dapat dikatakan kelompok sosial jika memenuhi syarat-syarat berikut. Pertama, memiliki kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, ada hubungan timbal balik antar anggota satu dengan yang lain. Yang ketiga, ada faktor pengikat yang dimiliki oleh anggota kelompok seperti kepentingan, tujuan, dan ideologi yang sama. 4. Memiliki struktur, tujuan, dan pola perilaku yang sama. 5. Bersistem dan berproses. Selanjutnya kita akan mengenal hubungan sosial. Hubungan sosial adalah hubungan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hubungan sosial berarti hubungan seseorang dengan orang lain dalam pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat. Unsur yang mendasari dari hubungan sosial adalah interaksi sosial. Nah, apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi yang memengaruhi antar individu dan kelompok, dan antar kelompok. Dalam hubungan tersebut,
Individu atau kelompok bisa saling bekerja sama atau berkonflik, ataupun sekedar melakukan interaksi, baik formal maupun informal, baik langsung ataupun tidak langsung. Nah, dalam interaksi sosial, salah satu pihak memberikan stimulus atau aksi, sedangkan pihak lainnya memberikan respons atau reaksi. Contoh hubungan antar individu adalah kegiatan ibu membantu anaknya belajar. Kemudian ada pertikaian antar dua remaja. Contoh hubungan antar individu dengan kelompok adalah guru yang mengajar di kelas. Nah, guru di sini sebagai individu dan para siswa sebagai kelompok. Contoh lainnya adalah seorang sales mempromosikan dagangannya di depan publik. Kemudian contoh hubungan antar kelompok, misalnya Persatuan Pemuda dari berbagai daerah bertemu untuk membahas acara Kongres Pemuda Nasional. Semua kelompok akan mengajukan saran dan yang ingin disampaikan. Kemudian terdapat syarat nih terjadinya interaksi sosial. Menurut Surjono Sukamto, interaksi sosial tidak mungkin terjadi tanpa adanya kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial, kontak berasal dari bahasa Latin kam yang berarti bersama-sama dan tangere yang berarti menyentuh. Jadi kontak sosial berarti hubungan masing-masing pihak, tidak hanya secara langsung atau bersentuhan fisik, tetapi juga bisa tanpa hubungan fisik, misalnya melalui surat menyurat, telepon, SMS, dan lainnya. Kontak sosial bersifat sebagai berikut. Yang pertama, kontak sosial dapat bersifat positif atau negatif. Kontak sosial bersifat positif artinya mengarah pada kerjasama, sedangkan kontak sosial negatif mengarah pada pertentangan atau konflik. Yang kedua, kontak sosial dapat bersifat primer atau sekunder. Kontak sosial primer terjadi ketika orang-orang yang melakukan interaksi bertatap muka secara langsung. Sementara itu yang sekunder terjadi ketika interaksi berlangsung melalui perantara, misalnya melalui percakapan telepon. Kemudian, kalau adik-adik menonton video pembelajaran kakak nih, kira-kira termasuk kontak sosial yang bersifat apa ya? Jawab di kolom komentar ya beserta alasannya. Selanjutnya, komunikasi. Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Ada 5 unsur pokok dalam komunikasi. Yang pertama, komunikator, yaitu si penyampai pesan atau orang-orang yang menyampaikan pesan. Yang kedua itu komunikan, yaitu si penerima pesan atau orang atau kelompok yang menerima pesan. Yang ketiga, pesan itu sendiri adalah sesuatu yang disampaikan oleh si komunikator. Yang keempat adalah media, yaitu alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan. 5. Efek, yaitu perubahan yang diharapkan terjadi pada komunikan setelah mendapatkan pesan dari komunikator. Jadi, melalui kontak dan komunikasi seseorang akan memberikan tafsiran pada perilaku-perilaku orang lain atau perasaan yang ingin disampaikan kepada orang lain. Agar terjadi kontak dan komunikasi yang baik, kita harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri interaksi sosial adalah 1. Jumlah pelaku lebih dari seorang. 2. Berlaku timbal balik. 3. Ada hubungan atau komunikasi antar pelaku menggunakan simbol-simbol yang disepakati. Dan 4. Ada tujuan tertentu. Nah, bagaimana dengan pelajaran hari ini? Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Sekarang, agar semakin pro lagi belajarnya, coba kalian berikan masing-masing satu contoh lain tentang interaksi sosial berupa hubungan individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan hubungan antar kelompok. Semangat mengerjakannya adik-adik, ditunggu jawaban terbaik dari kalian. Dan selalu patuhi protokol kesehatan dalam berbagai aktivitas yang kalian jalankan. Sekian dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.